Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini ada sebuah berita mungkin yang akan bikin panas bagi panas telinga dan panas hati bagi para pecinta Solana, teman-teman. Ini dalam sebuah acara di Token 2009 di Singapura, ini Snowden berbicara tentang Solana, teman-teman, dan menganggap Solana ini sebagai sebuah jaringan blockchain penipuan, teman-teman. Kita akan update informasi ini dan nanti setelah kita ulas ini, bagaimana pendapat teman-teman tentang kalimat-kalimat dari Snowden, itu silakan komen di kolom komentar. Jadi Edward Snowden ini adalah mantan pembocor rahasia dari NSA yang terkenal, kembali menarik perhatian publik melalui kritik tajamnya terhadap jaringan blockchain Solana. Jadi dalam konferensi Token 2049 yang berlangsung melalui video, Snowden menekankan bahwa Solana adalah platform yang sangat tersentralisasi. Jadi menurutnya, struktur operasi dari Solana ini membuatnya rentan terhadap manipulasi baik oleh negara maupun aktor jahat lainnya karena sentralisasinya yang berlebihan, teman-teman. Jadi pernyataan Snowden ini menjadi pusat perdebatan di kalangan komunitas kripto karena sentralisasi adalah salah satu topik yang sangat penting dalam ekosistem blockchain, teman-teman. Jadi teknologi blockchain pada dasarnya dibangun dengan tujuan desentralisasi di mana tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas jaringan. Namun dalam pandangan Snowden, Solana justru bergerak menjauh dari prinsip ini, teman-teman. Jadi salah satu poin yang disampaikan Snowden adalah bahwa Solana itu lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi, tetapi dengan mengorbankan desentralisasi. Ia menyatakan bahwa meskipun Solana menawarkan beberapa keunggulan teknologi, terutama dalam hal kecepatan pemrosesan transaksi dan biaya yang rendah, namun platform ini semakin mendekati model sentralisasi yang serupa dengan lembaga keuangan tradisional, teman-teman. Kemudian dalam kritiknya, Snowden menyoroti bahwa meskipun Solana berpotensi menjadi platform blockchain yang efisien, namun kenyataannya platform ini lebih banyak digunakan untuk meme coin dan penipuan. Meme coin sendiri merujuk pada aset kripto yang seringkali tidak memiliki utilitas nyata dan hanya populer karena viralitas atau popularitas jangka pendek di kalangan pengguna. Jadi pernyataan ini memperkuat pandangannya bahwa Solana itu lebih fokus kepada efisiensi daripada prinsip-prinsip dasar blockchain yang secara tidak langsung mengancam integritas dari teknologi ini, teman-teman. Jadi sentralisasi pada Solana sebenarnya bukanlah isu yang baru. Beberapa pendukung kripto telah lama mengkritik struktur tata kelola Solana yang dianggap terlalu tersentralisasi. Baru-baru ini juga seorang pendukung Cardano yang terkenal juga memaparkan data yang menunjukkan bahwa lebih dari 73% validator Solana itu mematuhi persyaratan KYC dan anti money laundry. Jadi validator ini juga menerima subsidi dari alat Solana yang disebut Stake-O-Matic yang lebih menyerupai mekanisme dalam institusi keuangan tradisional daripada jaringan blockchain yang terdesentralisasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, meskipun kritik mengenai sentralisasi dari Solana ini cukup keras, tidak dapat dipungkiri bahwa Solana memang memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal efisiensi transaksi. Jadi
kemampuan jaringan ini untuk memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya yang rendah membuatnya menarik bagi para developer dan pengguna. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah efisiensi tersebut dapat dibenarkan dengan mengorbankan desentralisasi, teman-teman. Jadi dalam dunia kripto, desentralisasi adalah salah satu elemen kunci yang membedakan blockchain dari sistem keuangan tradisional. Jadi desentralisasi memastikan bahwa tidak ada pihak tunggal yang memiliki kendali penuh atas jaringan sehingga mengurangi resiko manipulasi dan memastikan transparansi. Namun dengan fokus Solana pada kecepatan dan efisiensi, beberapa pihak khawatir bahwa platform ini semakin menjauh dari prinsip-prinsip desentralisasi, teman-teman. Namun apapun itu kritik dari Snowden, ini kita akan lihat pergerakan harga dari Solana pada hari ini, teman-teman. Kalau kita lihat hari ini, Solana diperdagangkan di angka $142, mengalami koreksi sebesar 3%, teman-teman, dalam 24 jam. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya, ini masih menempati peringkat kelima dengan total 66 miliar US dollar dan volume 24 jam mengalami penurunan sebesar 20%. Jadi dalam 24 jam terjadi jual beli Solana di angka 2,98 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total Solana ini ada di angka 585 juta Solana dan yang beredar 468 juta Solana, namun supply maksimumnya ini sebenarnya kalau kita lihat di sini tidak terbatas, teman-teman. Kemudian kalau kita cek lagi untuk harga ATH, jadi 3 tahun yang lalu pada tanggal 7 November 2021, Solana ini pernah mencapai angka 260 US dollar per satu token Solana, teman-teman. Kalau kita lihat harga hari ini berarti sedang koreksi 45%. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya komentar negatif dari Snowden terhadap Solana yang dianggap cenderung mensupport dunia penipuan, kita akan lihat secara teknikal, teman-teman, apakah layak bagi kita untuk masuk membeli Solana. Dan untuk pendapat dari Snowden yang negatif itu silakan teman-teman berkomentar bagaimana tanggapan teman-teman terhadap pendapat dari Edward Snowden yang kita tahu beliau ini termasuk orang yang populer di dunia intelijen, teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau membeli token Solana, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi pandangan saya di sini bersifat subjektif, bisa salah, bisa benar, teman-teman. Jadi jangan diikuti. Kalau kita lihat di sini untuk Solana pada tanggal 6 September 2024 telah terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, artinya tren dari Solana ini trennya menurun, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Solana, maka menurut saya adalah pada saat MA50 kembali memotong MA200 ke atas, atau pada saat terjadi golden cross, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, teman-teman. Karena berarti pada saat kalau itu terjadi, tren penurunan telah berakhir. Tetapi untuk hari ini, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli Solana karena kita lihat trennya adalah tren penurunan, ditambah lagi kritik keras dari Snowden yang menganggap Solana itu sebagai sebuah sistem blockchain yang rawan sebagai sarana untuk penipuan dan juga untuk dunia para scammer, teman-teman. Oke teman-teman, silakan tuliskan pendapat Anda terhadap pendapat dari Snowden ini di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.